langsung kukuruyuk makan. Aku mah bangun tidur harus ngomong, "Ma, makan!" Itu pun kena marah dulu baru dikasih. Bolangers, si Bolang Mahira lagi rajin-rajinnya belajar roasting ala stand up comedy nih. Nah, untuk mendukung itu, Bolang ada treatment khusus nih, yaitu makan telur. Mereka tahu banget kalau Bolang sudah makan telur, bisa bikin moodnya baik dan gak nervous. Wah, kandangnya besar banget. Ayamnya juga ramai, kayak lagi jumpa fans saja. Ayam petelur adalah jenis unggas yang dibudidayakan khusus untuk memproduksi telur konsumsi. Hewan berbulu ini bertelur mulai dari usia 18 minggu, Bolangers. Bolangers, ini telurnya banyak banget loh setiap hari. Ribuan. Oh, aku jadi pengen jadi pengusaha. Tuh kan, ketemu telur, Bolang happy banget. Malah jadi beralih fokus. Katanya mau jadi komika. Oh iya, proses panen telur sudah menggunakan alat khusus. Bagian wadah telur didorong kayak gini. Jadi nggak butuh banyak tenaga buat angkat wadah telurnya. Ayo Bolang, ambil dong telurnya. Ayam petelur nggak membutuhkan ayam jantan untuk menghasilkan telur. Proses ini murni siklus reproduksi alami tanpa pembuahan yang disebut infertil. Satu kandangnya ada berapa? Ada 2.500 ekor. Berarti semuanya bertelur. Enggak. Yang bertelur paling sekitar 2.300 sampai 2.400 ekor. Selain panen telur, Bolang dan Abang juga berkesempatan buat ngasih pakan ayam. Pakan ayam kombinasi antara jagung, konsentrat, dan dedak. Cara ngasih pakannya juga nggak kalah keren nih. Alat pakan tinggal didorong dan pakan secara otomatis tersaji di depan kandang. Canggih! Namanya biar kayak aku. Ayam petelur ini akan terus menghasilkan telur sampai usia 24 bulan. Telur-telur yang sudah dipanen tinggal disortir sesuai dengan kualitasnya. Nah, Bolangers, Mama sama Papa sekarang akan membagikan tips bagaimana cara memilih telur yang baik. Seperti ini, warnanya kecoklatan tua. Ini yang baik. Yang ini warnanya coklat terang. Ini juga baik. Yang ini? Nah, ini warnanya sedikit pucat. Jadi telurnya belum sempurna. Yang baik. Mantap! Jadi nambah info deh sebelum beli telur. Telur-telur yang sudah terkumpul siap untuk dikirim ke sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Telurnya sudah dapat, sekarang tinggal olahnya deh. Mau dibuat apapun, selama ada telurnya pasti Bolang suka. Tapi Mama Bolang mau bikin olahan telur yang beda dari biasanya, yaitu dicampur kemplang kipas. Kemplang kipas sejenis kerupuk khas Palembang yang bentuknya mirip dengan kipas. Yuk lihat pembuatannya. Bahan-bahan untuk membuat kemplang terdiri dari tepung sagu, daging ikan tenggiri yang sudah digiling, dan bumbu pelengkap lainnya. Masukkan air, lalu campurkan semua bahan adonan. Uleni sampai teksturnya berubah jadi kalis, Bolangers. Setelah itu, tambahkan pewarna makanan. Lanjut, gabungkan adonan lalu bentuk memanjang dan pipihkan bagian pinggiran adonan. Nih Bolangers, adonan yang udah diwarnain sama dibentuk. Tuh, abis ini diapain, Bibi? Kukus.
Setelah itu, kukus adonan sebentar. Kalau sudah, baru deh masuk proses pembentukan kemplang kipas. Siapkan adonan kemplang kipas dan iris adonan tanpa terputus. Bagi adonan jadi beberapa bagian, bentuk menyerupai kipas. Nah, ini jadi dong. Membentuk kemplang kipas susah-susah gampang ya. Butuh konsentrasi tinggi. Satu persatu kemplang kipas yang dibuat jadi juga. Jangan lupa tata di atas wadah anyaman seperti ini. Ya Bapak jadi ini. Untuk jenis kemplang kipas ini sebenarnya sudah langka loh. Jadi dibuat sesuai permintaan pembeli saja. Karena proses pembuatannya yang cukup rumit, membuat para pembuat kemplang kipas lebih memilih jenis kemplang biasa. Sekarang giliran Mama Bolang yang beraksi. Masukkan kemplang kipas yang sudah kering dan goreng. Nah, Bolangers, untuk penggorengan kemplang kipas ini memang harus dilakukan 2 kali. Penggorengan pertama, minyaknya nggak terlalu panas, supaya kemplang menyerap suhu panas secara perlahan. Penggorengan kedua, minyaknya panas banget, supaya mekar sempurna dan lebih renyah. Selain kemplang kipas, ada kemplang anggur juga loh. Sesuai namanya, bentuknya mirip sama buah anggur. Oh iya, penggorengan harus cepat. Kalau enggak, bisa gosong. Angkat kemplang yang sudah digoreng, lalu tiriskan. Hasilnya cantik banget. Hore! Waktu yang ditunggu-tunggu Bolangers. Mari makan. Rasa kemplang kipasnya gurih banget. Teksturnya juga sangat kriuk loh. Cocok banget dijadikan camilan. Enak Bolangers. Siapa yang mau dimasakin? Aku. Yeay. Mau. Tuh kan, baru kemplangnya saja Bolang sudah doyan tuh. Bolangers, waktunya masak sebelah kemplang kipas. Mama Bolang memang paling tahu deh kesukaan anak-anaknya. Dan rajin banget bikin kreasi masakan biar Bolang dan abangnya happy. Untuk bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, mie kuning, dan bumbu lengkap dengan sayuran. Pastinya ada kemplang kipas dan kemplang anggur. Tapi yang masih mentah. Mama Bolang menyiapkan bahan olahan seblak, Papa Bolang bantuin potong wortelnya. Tambahkan kemiri, cabai, dan lainnya. Ulek sampai benar-benar halus. Setelah itu, tumis bumbu sampai harum. Masukkan kedua kemplang, tambah air secukupnya, lalu aduk deh. Wah, harum banget. Kapan selesai masaknya? Kita udah lapar. Iya nih. Iya, sebentar lagi mateng kok. Tunggu ya. Setelah kuah mulai mendidih, tambahkan telur biar makin mantap. Jangan lupa mie kuning. Lalu aduk sampai bumbu meresap. Tambah potongan jamur salju, sayuran, dan irisan daun bawangnya juga. Enak banget. Udah enak. Ayo si Bolang, makan yuk. Ayo. Mumpung masih hangat, ayo dimakan. Roasting.
diajak ke salah satu pengrajin kain yang ada di Palembang. Namanya Kain Pelangi Jumputan. Dan karena kain jumputan Palembang ini mencerminkan identitas budaya Palembang yang kaya dan unik. Wih, kain-kainnya cantik sekali ya. Warna-warni. Yang bikin wow, proses pembuatannya masih manual loh. Dimulai dengan membuat pola pada kain dulu. Jenis kain yang digunakan bervariasi. Untuk membuat pola, pengrajin tinggal mengaplikasikan cetakan motif pada kain bola ngers. Ikuti garis pola menggunakan pensil. Setelah pola kain jumputan pelangi jadi, dilanjutkan dengan jahit jelujur. Proses ini untuk menentukan warna motif supaya nggak tercampur dengan warna lainnya saat pewarnaan nanti. Lanjut, proses pengikatan kain. Motif yang sudah dijahit harus diikat. Bagian tali rapia diikat sampai kencang, biar saat pewarnaan nanti, detail motif kain pelangi jumputan semakin cantik. Kebayang sih, bahan dasar kain pelangi sepanjang 3 meter bisa berubah sekecil ini setelah diikat. Pasti butuh waktu yang sangat panjang. Makanya, kain pelangi jumputan harganya cukup mahal. Sudah selesai. Selanjutnya, masuk proses pewarnaan. Bagian kain yang sudah diikat dimasukkan ke dalam air rebusan yang sudah diberi warna, sampai kain berubah warna yang diinginkan. Setelah itu, kain dikeringkan. Sementara kain yang sudah kering, siap dibuka kembali bagian ikatannya satu persatu. Tahapan demi tahapan harus dilalui dengan sabar ya. Wah, jadinya bagus banget, Ma. Iya, bagus banget kan? Oh, adik mau ya? Ini yang tadi dipesenin papa buat adik. Makasih ya, Ayu. Ini bagus banget, aku suka. Asik, Bolang makin semangat tuh. Semoga saat tampil stand up komedi nanti bisa maksimal ya. Bolangers, yang ditunggu-tunggu tiba juga nih. Palembang, yang makan pempek 5, ngakunya 2. Si Bolang resmi ikutan komunitas stand up komedi bersama Abang. Di Palembang ini banyak pempek kan? Ada pempek pistel, pempek lenjel. Ada juga pempek paling besar, namanya pempek kapal selam. Bingung uang tua, kapal selam diteguk. Iya dek ya, ayo dek. Wah, giliran si Bolang nih yang maju. Jadi ikut deg-degan. Ayo Lang, kamu pasti bisa. Jadi, buat teman-teman yang keriting, bangga ya. Kita spesial, langka, mahal perawatannya. Rambut lurus, nak keriting, harus bayar 500.000. Kita gratis seumur hidup. Keren deh. Teruskan ini. Teruskan perjuangan abangmu ya. Bolang keren banget deh. Sudah berani tampil dan gak nyangka Bolang gak nervous di penampilan pertamanya. Bahkan membuat penonton terhibur. Apa jangan-jangan efek makan telur dan pakai jumputan ya Lang? Bolangers, ini dia salah satu nanas termanis di Indonesia. Yap, nanas Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Selain suka stand up, Bolang dan abangnya suka banget kulineran. Gak jarang, bahan masaknya diambil sendiri dari kebun. Mama mah paling suka yang enak-enak ini kayaknya. Enak. Enak banget, Enak. Coba dulu ya. Manis banget. Manis loh. Amazing. Manis banget.
jenis nanas yang ada di kebun Paman Bolang ini dari varietas unggulan, yaitu nanas queen. Dari nanas ini, Mama Bolang bisa bikin beraneka ragam masakan loh. Yang pastinya manjain lidah. Wuhuu! Pa, tolong disiapin apinya, Pa. Kita Ayo. mau masak-masak. Kamu. Iya, Ma. Ini lagi Papa siapin. Kali ini, Mama Bolang masak nanas ikan sale. Bahan-bahannya terdiri dari potongan buah nanas segar, ikan sale alias ikan asap, santan, bawang merah, bawang putih, dan pelengkap lainnya. Bolang dan Abang asik main biji karet. Permainan ini terbilang seru karena keduanya berusaha saling memecahkan biji karet. Tuh pecah nih bolangers. Di tempat aku ini namanya pedekan. Kalau di tempat kalian apa? Lanjut, siapkan bumbu rempah mulai dari irisan bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, haluskan cabai. Papa, apinya udah nyala belum? Udah dong, udah siap masak nih. Tumis irisan bawang merah, campurkan bumbu sampai benar-benar harum. Masukkan potongan ikan sale, siram dengan santan. Setelah itu, baru deh campurkan potongan buah nanas. Aduk sampai bumbu meresap. Tambahkan bumbu pelengkap, diamkan sampai kuah mendidih. Dari tampilannya saja, masakan buatan Mama Bolang sudah bikin ngiler ya Bolangers. Ah, ini buat Abang Bolang nih. Tuh, jangan lupa. Nasnya primadona kita nih. Yeay. Rasa masakan Mama Bolang memang gak pernah gagal deh. Makanya Bolang dan abangnya jadi suka kulineran. Perpaduan nanas yang manis dengan daging ikan sale yang gurih. Mantap! Bisa bikin semuanya lahap. Enak loh, Ma. Ini nih manis-manis asin gurih. Masakan Mama emang enak. Siapa dulu dong? Mama Bolang gitu loh. Ada lagi nggak nih? Mah, Pa, makanan yang bisa bikin Bolang dan abangnya kepincut. Jembatan merah ini membentang di antara Sungai Musi, salah satu jembatan bersejarah di Kota Palembang. Menyatukan dua daratan di Kota Palembang, yaitu seberang Ulu dan seberang Ilir. Ah, Abang udah duluan. Abang udah dulu. Yuk kita menyusul. Abang, Pintunya di sebelah sana. pintunya di sebelah. Sebelah sana. Oke, yang Oh, sama sebelah berarti sini. kita. Iya. Kita menghadap ke sini. Iya. Kita mau ke puncaknya Ampera ini. Kita bisa melihat luasnya Kota Palembang. Takut banget. Adek, siap-siap. Tapi mereka sepertinya senang-senang saja tuh, malah naik ke atas menara jembatan. Atau mungkin mereka mau cari tempat kulineran dari atas sana. Wah, udah sampai. Kita udah di atas Ampera ini. Bisa lihat Kota Palembang dari atas Ampera. Tuh. Keren kan? Keren banget. Nah, Bolangers, Adek sama Abang Bolang hari ini mendapatkan kesempatan emas untuk naik di atas jembatan Ampera. Jadi terlihat sekali keindahan Kota Palembang 360 derajat. Keren banget ya. Mau lihat lagi yang lain? Ayo. Ayo.
Ya sudah, kalau sudah puas di jembatan, lanjut lagi ngebolang kulinerannya. Nah, ini dia. Pempek Palembang yang ikonik banget sama kota ini. Rasanya yang enak, bikin siapa saja yang makan pasti ketagihan. Bolangers, terdapat banyak varian pempek di kota Palembang. Salah satunya pempek kapal selam. Ternyata buatnya nggak semudah yang dibayangkan. Cuman enak, pas lagi kita mau makan aja. Hap, gitu cepet. Ya dek, bisa bangun. Mama sih nggak ngajarin. Ya gimana mau ngajarin? Orang mama aja nggak bisa. Mana sih? Kali ini biar ikutin saja prosesnya. Karena pembuatan pempek kelihatan gampang, tapi butuh keterampilan lebih. Terdiri dari campuran tepung sagu dan ikan giling. Aroma pempek yang sudah siap biasanya tinggal dibentuk. Kak, banyak ini lagi. Banyak. Banyak lagi. Ini ya, Karena mau dikasih sagu. nanti kasih langsung gitu. Oh, gitu. Kasih sagu banyak. Oh, ini ya, lama-lama jadi bantet ini. Bolang dan Mama Bolang sepertinya kesulitan membentuk adonannya tuh. Maklum, baru pertama kali, ya enggak? Oh iya Bolangers, pempek telur ada 2 jenis. Pertama, yaitu dengan isian telur yang sudah dikocok seperti ini. Ukurannya lumayan kecil. Kedua, pempek kapal selam. Pempek ini ukurannya lebih besar. Bagian kuning telur dimasukkan ke dalam pempek dan pastikan gak hancur. Bibi, kalau buat pempek berapa lama? Nggak sampai 1 menit. Ih, cepet banget. Kalau aku mah 1 jam. 1 jam. Seharian kali baru dapat 1 biji. Ih, Mama. Abang dan Papa Bolang buat jenis pempek goreng Bolangers. Pempek memang banyak sekali macamnya. Seperti pempek lenjer, pempek adaan, pempek kulit, dan masih banyak lagi. Untuk pempek goreng, biasanya adonan langsung dibentuk dan digoreng sampai matang. Ini kayaknya udah masak semua ini ya Mas Kia. Ya. Oh, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Oh, kamu makan terus dari tadi ya gimana sih? Enak tuh. Enak ya? Enggak ada apa-apa lagi. Apa? Papa masak kok kamu makan sih ah? Aduh. Ambil Pak, sekali, kapan traktir? Bisa aja kamu. Wah, Kenapa? panas banget. Iya panas memang lah. Ini namanya kita jualan. Kenapa kamu? Apa-apa, mau makan. Udah makan berapa? Baru juga 8. Gimana kita mau untung bang? Ya ampun, itu untungnya semua. Makan 8, gimana sih? Bolangers, ini kalau bagian abang sama papanya yang goreng ini ya. Ini bukannya untung, malah rugi. Yang ada dimakan semua. Aduh, ini bukan makan. Oh iya, pempek berasal dari panggilan warga kepada pedagang keturunan Tionghoa. Dulunya, makanan ini dijual secara keliling sekitar tahun 1916 dengan sebutan apek atau empek yang dalam bahasa Hokkien berarti paman. Ini deh, adonannya dibulut-bulutin gitu. Kenapa sih kok cemberut? Kok diem aja sih? Ih, Mama nggak denger ya suaraku? Suaramu yang mana? Perutku ini loh, perut kriuk. Oh, Coba lo pempek itu. coba. Bolang mau makan ini ya? Ini ya? Iya. Mana goreng?
Sisain satu ya buat mama. Ya. Pempek rebus bisa disajikan langsung atau juga digoreng, tergantung selera. Abang, papa. Iya, abang mau curang. Enak tau, Dek. Ya, tapi kan aku juga mau. Ya udah jangan ribut. Ini apa lagi goreng? Kita goreng ini. Kita makan sama-sama ya. Ya. Ya happy dong. Ya. Bang, bang, pempeknya. Nanti deh, masih dimasak. Banget lagi udah lapar. Ya udah, nanti kalau udah matang, oke abang panggil. Serius. Serius. Bener. Gak janji. Iya, ini. Ini pempek yang adek sama mama buat, terus yang papa sama abang goreng udah jadi. Udah jadi dong. Kita makan. Ayo. Sebentar. Apa? Abang punya tebak-tebakan nih. Apa tuh? Pempek apa yang bisa nyelam? Abang, itu mah mudah. Pempek kapal selam lah. Pempek paling nikmat disajikan selagi hangat dengan cukanya. Langsung cocok saja. Mantap. Wah, saking doyannya, Abang Bolang sampai batuk. Banyak banget nih. Dipegang. Ya, dicocol. Makan. Dimakan. Habis itu cukup. Gimana rasa pempeknya? Enak nggak? Enak mah. Rasanya pedes-pedes gurih. Dan juga cukanya juga pedas-pedas seger. Tuh bolangers nih gede banget loh pempek kapal selamnya. Ini kesukaan aku loh. Ntar ya aku gigit. Banyak kan telurnya. Oh iya, menikmati pempek di Palembang dikenal dengan istilah hirup cukup. Pempek dimakan, cukanya kemudian dihirup. Sedap nian. Enak banget. Yang namanya makan pempek, apalagi backgroundnya di belakang jembatan Ampera. Keren. Ini view-nya mahal view-nya ini. Mahal banget ya. Dek, lihat jembatannya bagus banget. Iya. Yuk makan lagi yuk. Yuk, habisin. Bolangers, seru kan ngebolang bareng di Sumatera Selatan sambil kulineran. Sampai sini dulu ya. Tetap semangat meraih mimpi. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.